Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan keempat mata pelajaran matematika semester genap tahun ajaran 2020-2021. Kaifa haluk anak-anakku? Gimana kabar anak-anak kami di rumah? Izinkan Ustadz menyapa beberapa teman kalian yang ada di kelas 6A, 6B, dan 6C. Di 6A ada Dafa, Dafaril, Zaki, Fahri, dan Gifar. Di 6B ada Farhan, Harun, Abdul Goni, Ibrahim, Faisal, dan Ilham. Di 6C ada Ibrahim, Jamal, Zubair, Syafiq, Adin, dan Aga. Gimana kabarnya? Ustadz berharap anak kami yang tadi Ustadz sebutkan dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Begitu juga dengan harapan Ustadz untuk semua anak-anak kelas 6. Semoga tetap dalam keadaan sehat, baik, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya izinkan juga Ustadz untuk memberikan nasihat pembelajaran di masa Covid ini, yaitu agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mesti bertakwa anak-anakku? Sebab takwa adalah sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Yang kedua, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memperbanyak doa. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Setelah kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyakit, tidak pula kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan segala urusan kita, yaitu Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul khazana idza syi'ta sahla. Selanjutnya, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di musim pandemi ini, kita senantiasa melaksanakan program yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu melaksanakan program 3M. Apa itu 3M, anak-anakku? Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak dengan lawan bicara kita atau ketika berinteraksi dengan orang lain. Anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kali ini Ustadz akan mengulang materi yang udah Ustadz jelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu sifat-sifat bangun ruang dan menghitung luas dari bangun ruang. Kita mulai materi yang pertama, yaitu sifat-sifat bangun ruang. Yang pertama kita akan bahas apa saja sih sifat-sifat dari prisma segitiga. Yang pertama adalah titik sudutnya. Ada berapa titik sudut dari prisma segitiga? Titik sudut dari prisma segitiga itu ada 6. Yang mana saja anak-anakku? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yaitu titik sudut A, B, C, D, E, dan F. Selanjutnya adalah rusuk. Rusuk yang dimiliki oleh prisma segitiga adalah 9. Yang mana saja rusuknya? Yang pertama rusuk AB, terus ada BC, ada AC, ada DE, ada EF, ada DF, ada AD, ada BE, dan CF. Sifat berikutnya adalah banyak sisi. Jumlah sisi pada prisma segitiga itu ada 5. Sisi alas dan tutupnya berbentuk segitiga, yaitu sisi ABC itu sama dengan sisi DEF.
dan 3 sisi tegaknya, yaitu sisi ABDE, BCEF, dan ACDE. Sisi alas dan tutup berbentuk segitiga, sedangkan sisi tegak bisa berbentuk persegi atau persegi panjang. Bangun ruang yang kedua adalah 5 segi 4. Perhatikan 5 segi 4 berikut ini. Yang pertama, kita hitung titik sudut dari 5 segi 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 segi 4 mempunyai 5 titik sudut, yaitu sudut A, B, C, D, dan T. Selanjutnya, berapa sih rusuk dari 5 segi 4? Mari kita hitung sama-sama anak-anakku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 5 segi 4 mempunyai 8 rusuk, yaitu rusuk AB, BC, CD, AD, AT, BT, DT, dan CT. Selanjutnya, ada berapa sisi dari 5 segi 4? Ada 5. Yang mana saja? 1. Sisi alasnya, yaitu ABCD. 4 sisi tegak berbentuk segitiga, atau biasa sisi tegak ini kita sebut dengan selimut. Yang mana saja sisi tegak itu? Yaitu sisi ADT, ABT, BCT, dan DCT. Dan yang terakhir adalah 5 segi 4 mempunyai titik puncak, yaitu titik T. Bangun ruang yang ketiga adalah tabung. Tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang memiliki 3 sisi, yaitu bagian atap, alas, dan selimut. Apa saja sifat-sifat dari tabung? Yang pertama, tabung mempunyai 3 sisi, yaitu tutup atau alas, selimut, dan alas. Sisi alas dan tutup pada tabung berbentuk lingkaran. Sedangkan sisi selimutnya berbentuk sisi lengkung. Tabung tidak memiliki titik sudut. Sedangkan rusuknya ada 2, yaitu 2 rusuk melengkung yang berbentuk lingkaran. Bangun ruang yang keempat adalah kerucut. Kerucut termasuk bangun ruang sisi lengkung. Bagian-bagian kerucut yaitu alas kerucut dan selimut kerucut. Sifat-sifat dari kerucut. Yang pertama, memiliki 1 titik puncak, yaitu titik T. Yang kedua, mempunyai 1 rusuk. Rusuknya ini melengkung yang berbentuk sebuah lingkaran. Sifat yang ketiga, kerucut itu mempunyai 2 sisi, yaitu alas kerucut dan selimut kerucut. Dan yang terakhir, sisinya berbentuk lingkaran dan sisi selimut berbentuk sisi lengkung. Bangun ruang yang terakhir itu adalah bola. Bola termasuk bangun ruang sisi lengkung. Sifat-sifat dari bola adalah yang pertama, bola memiliki 1 sisi lengkung. Yang kedua, bola tidak memiliki titik sudut. Dan yang ketiga, bola tidak memiliki
rusuk. Insya Allah sifat-sifat bangun ruang ini hafal anak-anakku ya. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu luas permukaan prisma dan limas. Perhatikan prisma segitiga siku-siku yang Ustadz berikan ini. Ketika anak-anak kami nanti menemukan soal prisma segitiga siku-siku, identifikasi dulu tanda siku-sikunya seperti yang Ustadz tunjukkan ini. Nah, di antara tanda siku-siku itu harus diberikan simbol AS dan TS. Sedangkan B-nya itu merupakan sisi terpanjang dari prisma segitiga siku-siku. TP tetap tinggi prisma. Sehingga rumus untuk menghitung luas permukaan prisma segitiga siku-siku adalah AS kali TS ditambah AS tambah TS tambah B kali TP. Mohon dihafalkan. Prisma yang berikutnya itu adalah prisma segitiga sembarang. Yang menjadi intinya itu adalah anak-anak kami harus memahami tanda siku-siku seperti yang Ustadz tunjukkan ini. Nah, setelah bisa menentukan tanda siku-sikunya ini, maka untuk simbol AS itu selalu berada di bawah tanda siku-siku. Dan TS itu garis yang berada di dalam segitiga. Sedangkan C sama B-nya ini boleh anak-anak kami pilih sembarang nanti untuk nilainya. Sedangkan TP tetap posisinya yaitu sebagai rusuk tegak. Sehingga rumus untuk menghitung luas permukaan prisma segitiga sembarang adalah AS kali TS ditambah AS tambah C tambah B kali TP. Dan yang terakhir untuk 5 segi 4. Nah, Ustadz juga memberikan simbol yaitu P, L, A, dan B. Ketika nilai P dan L-nya itu sama anak-anakku, maka otomatis nilai A dan B juga sama. Ya. Sehingga nanti jangan anak-anak kami bingung. Kok saya tidak menemukan nilai A atau B? Nah, biasanya kalau untuk soal apabila nilai P, L dan PL-nya sama anak-anakku, maka Ustadz hanya menaruhkan untuk garis tinggi segitiga itu hanya satu. Sehingga ini mohon dihafalkan rumusnya. Luas permukaan 5 segi 4 itu adalah P kali L ditambah P kali A ditambah L kali B. P itu pasangannya A, L itu pasangannya B. Tidak boleh dibalik anak-anakku ya. Harus sesuai dengan pasangannya nanti ketika anak-anak kami memasukkannya ke dalam rumus. Bangun ruang yang berikutnya adalah tabung. Perhatikan tabung dan jaring-jaring berikut ini. Rumus untuk menghitung luas permukaan tabung itu adalah anak-anakku ya. Sebagaimana slide yang Ustadz cantumkan ini, yaitu LP sama dengan 2 kali Pi kali R buka kurung R ditambah T. Ini mohon dihafalkan. Nilai Pi-nya itu 3,14 atau 22/7. Kapan kita gunakan Pi 3,14? Apabila jari-jarinya itu bukan kelipatan 7. Pi nilainya 22/7 kita gunakan apabila jari-jarinya itu kelipatan 7. Biasanya di soal Ustadz tidak mencantumkan nilai Pi. Maka nanti anak-anak kami yang menentukan nilai Pi-nya. Nilai Pi-nya itu tergantung dari nilai jari-jari. Sekali lagi, kalau jari-jarinya kelipatan 7, maka gunakanlah nilai Pi 22/7. Namun apabila nilai jari-jarinya itu bukan kelipatan 7, maka gunakanlah nilai Pi 3,14. Paham anak-anakku? Insya Allah.
Bangun ruang berikutnya itu adalah kerucut. Kerucut dirumuskan dengan LP sama dengan Pi kali R buka kurung R ditambah S. Satu lagi, luas permukaan kerucut itu dirumuskan dengan LP sama dengan Pi kali R buka kurung R ditambah S. Di pertemuan sebelumnya Ustadz sudah berikan contoh bagaimana cara menghitung luas permukaan kerucut. Mohon contoh-contoh itu dipelajari kembali. Dan bangun ruang yang terakhir itu adalah luas permukaan bola. Bola tersusun dari 4 buah lingkaran. Sehingga rumus untuk menghitung luas permukaan bola adalah 4 kali Pi kali R pangkat 2. Anak-anakku, mohon dihafalkan rumus ini. Begitu juga dengan rumus-rumus yang lainnya yang berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang. Demikianlah pembelajaran hari ini anak-anakku. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah anak-anak kami memahami materi yang Ustadz sampaikan. Insya Allah pekan depan, yaitu pekan kelima, kita akan ulangan harian. Materinya itu sifat-sifat bangun ruang dan luas permukaan bangun ruang. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.